Halo Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor komoditas. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif. Jadi tidak ada ajakan ataupun membeli sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja. Saham yang akan kita bahas adalah saham Harum. Jadi perseroan didirikan dengan nama PT Asia Transit pada tanggal 12 Oktober 1995 yang kemudian berubah nama menjadi PT Harum Energi pada tanggal 13 November 2007. Perseroan bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa yang terkait dengan batu bara. Kegiatan usaha tersebut dijalankan bersama dengan entitas anak dan entitas asosiasi. Jadi Harum ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, industri, dan perdagangan jasa yang terkait dengan batu bara. Itu adalah sekilas dari profil Harum Energi. Lalu kita lanjut ke valuasinya. Untuk valuasinya Bapak Ibu, yang pertama kita lihat PER-nya itu ada di angka 11, dengan forward PER itu ada di angka 7. Lalu untuk PBV-nya saat ini PBV-nya adalah 0,74, yang mana ini lebih rendah dari rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 1,5. Sudah turun 50% dari sisi PBV, jadi saya rasa ini menarik. Lalu kita lanjut di laporan keuangannya. Yang pertama yang kita lihat adalah net income-nya ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 2023 net income-nya adalah 2,3 triliun. Lalu pada tahun 2024 Harum ini bisa menghasilkan net income 857 miliar, dan pada tahun 2025 itu diperkirakan labanya turun menjadi 364 miliar. Tapi di sisi lain di kuartal 1 ternyata dia mengalami peningkatan, yaitu adalah di 91 miliar, yang mana lebih tinggi daripada tahun 2024 yaitu hanya 15 miliar. Oke, lanjut kita lihat di EPS-nya atau earning per share. Pada tahun 2023 EPS-nya adalah 170, sedangkan pada tahun 2024 Harum ini EPS-nya adalah 63. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan IPS-nya turun menjadi 26. Kalau kita lihat di kuartal 1 juga sama, jadi mengalami peningkatan dari tahun 2024 menuju tahun 2025. Lanjut kita lihat di sisi revenue atau pendapatan labanya. Kalau dilihat dari tahun 2023 labanya adalah 14 triliun, sedangkan pada tahun 2024 labanya itu naik menjadi 22 triliun. Dan pada tahun 2025 labanya diperkirakan turun menjadi 19 triliun. Jadi sebenarnya ini sinkron ya Bapak Ibu antara net income, EPS, dan revenue, semuanya itu diperkirakan menurun pada tahun 2025 ini. Lalu lanjut kita lihat di sisi manajemen effectiveness. Kalau kita lihat di manajemen effectiveness, ROA dari Harum ini adalah 1,9, sedangkan ROE itu hanya 6,3, yang mana ROA dan ROE ini menurut saya masih kurang untuk saham Harum karena masih berada di bawah 10%. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Sebenarnya Harum ini juga pernah membagikan dividen ya Bapak Ibu, yaitu adalah tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Sayangnya dividen Harum ini tidak rutin dibagikan tiap tahun. Sayang sekali untuk Harum. Bisa saja kita simpulkan untuk tahun 2025 ini Harum juga tidak akan membagi dividen lagi, karena kalau kita lihat di laporan keuangannya tadi juga terus menurun. Lanjut kita lihat di analisnya. Untuk analisnya Bapak Ibu, jadi dari 13 analis ada 10 orang yang merekomendasikan untuk membeli, lalu ada 2 orang yang merekomendasikan untuk hold, dan ada 1 orang yang merekomendasikan untuk jual. Dengan target analis saat ini Harum itu harusnya dihargai di harga 1126. Itu untuk analisnya. Lanjut kita lihat di valuasinya. Kalau kita lihat dari valuation tool Bapak Ibu, dengan EPS kita masukkan 69, dengan custom growth rate-nya 5%, artinya saya harapkan Harum ini bisa menumbuhkan labanya itu minimal 5%, dan min PE standard deviation ada di angka 9, maka Harum ini targetnya adalah di 666, dan harga saat ini di 815, harusnya dia sudah mencapai targetnya.
Itu kalau kita lihat di valuation tool. Lalu kita lanjut ke sisi chart dari Harum ini. Kalau kita lihat dari sisi chart Bapak Ibu, Harum ini memang mengalami downtrend yang cukup lama, dengan puncaknya ada di tahun 2022 saat high nickel dan sudah turun sampai tahun 2025 ini di harga 815. Untuk target Harum kira-kira bagaimana? Untuk saya sendiri Bapak Ibu, itu saya rasa Harum ini masih akan mengalami penurunan. Jadi masih belum terlihat tanda-tanda kan, karena kalau kita lihat di laporan keuangan itu memang Harum masih diproyeksikan untuk turun dengan laba yang terus tergerus. Begitu ya Bapak Ibu untuk Harum, mungkin saya wait and see saja dulu. Lanjut kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama adalah sebenarnya PBV dari Harum ini menarik, yaitu adalah 0,74 dari 1,5. Jadi ini sudah turun sekitar 50% dari sisi PBV rata-rata selama 3 tahun. Lalu yang kedua adalah net income, EPS, dan revenue-nya itu mengalami penurunan. Dan yang ketiga adalah dividen dari Harum ini saya anggap nol ya Bapak Ibu, karena dia tidak bisa membagikan dividen selama beberapa tahun terakhir, dan terakhir itu tahun 2022. Lalu yang keempat atau yang terakhir, untuk price-nya itu sebenarnya memang sudah di bawah. Tapi melihat potensi Harum di masa depan, saya rasa nanti harganya ini masih akan turun ke bawah lagi. Jadi untuk saya lebih memilih wait and see saja dulu untuk perusahaan Harum ini. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya? Silahkan tulis di kolom komentar jika Bapak Ibu punya pendapat lain soal Harum Energy. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.